kita ibadah sejenak. Mari kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Oke, saat teduh selesai. Nah, mari kita angkat satu lagu pujian kita, Yesus kekasih jiwa kita. Mari kita angkat satu lagu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita bernyanyi bersama ya. Ibadah ini Bapa yang baik, kiranya apa yang menjadi firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah kami dapat kami jadikan bagi pedoman kehidupan kami. Kami juga Bapa berdoa buat anak-anak kami Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, memberkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak penerus bangsa yang bisa semakin memuliakan nama-Mu. Kami juga Bapak berdoa buat Bapak pimpinan kami, Bapak Pendeta Haris Siagian, kiranya Engkau yang selalu menyertai beliau Bapak yang baik dalam memimpin sekolah kami ini, supaya sekolah kami dapat menjadi semakin lebih maju lagi. Kami juga Bapak berdoa buat kesehatan beliau, berkati kesehatannya, pulihkan dan jamah setiap perobatan yang beliau lakukan Bapak, supaya beliau tambah sehat dan tambah semangat lagi. Kami juga Bapak berdoa buat orang tua dari anak didik kami Bapak yang baik, berkati setiap pekerjaan mereka Bapak yang baik, berikan kemurahan rezeki Bapak, berikan berkat-Mu yang melimpah kepada orang tua anak didik kami ini, supaya mereka dapat memenuhi setiap administrasi dan masa depan anak-anak kami ini. Kami juga Bapak berdoa buat keluarga kami semua, baik yang jauh maupun yang dekat, kiranya Engkau memberkati selalu Bapak yang baik, memberikan kesehatan dan melindungi setiap aktivitas mereka. Bapak yang baik, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, kiranya hapuskanlah itu, layakkan kami menerima berkat-Mu. Bapak, inilah doa dapat kami sampaikan, terima dan sempurnakan doa kami ini melalui nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita angkat satu lagu pujian kita, Kau Kukagumi. Oke, semua tahu ya nyanyinya. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan kita melalui amplop yang ada pada kita, dan nanti pada saat PTMT segera atau boleh dibawa ke sekolah ya dan dibuat ke kotak amplop. Nah, mari kita angkat satu lagu pujian kita, Tuhan mau menyenangkanmu. Kita nyanyikan bersama ya. Shalom, apa kabar semuanya? Boksu berharap kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Amin. Hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan bagian daripada firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana hidup yang memiliki kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati itu adalah kemenangan yang terus-menerus dalam peperangan yang kita hadapi. Selalu ada kemenangan, dan kemenangan itu adalah kemenangan yang sejati karena kita ditolong oleh Tuhan Yesus. Baik, siapkan hatimu, kita akan berdoa. Bapa di surga, hari ini kami menutup mata kami dan melihat dengan hati kami betapa serunya peperangan yang terjadi di dunia ini. Sejak dari awal penciptaan terus terjadi peperangan, baik peperangan rohani maupun peperangan fisik
yang akan mengakibatkan ada yang hancur dan ada yang menang. Namun kami rindu Tuhan, dalam setiap peperangan yang kami hadapi, kami boleh menyelesaikannya dengan baik, sesuai dengan hikmat daripada Tuhan, dan kami juga memperoleh kemenangan sejati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan tolonglah kami semua supaya boleh mengerti maksud daripada firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Hari ini baiklah kita boleh melihat satu bagian firman Tuhan yang akan saya sharingkan untuk kita semua. Saya berharap kita boleh memperhatikannya dengan sesungguh-sungguhnya dan boleh memiliki kemenangan yang ada di dalamnya. Kemenangan sejati dalam Tuhan. Kita baca dari apa yang tertulis di dalam 2 Tawarik pada pasal yang ke-32, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari buka Alkitab dan kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Raja Hizkia, Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari hari ke hari, bahwa perang itu akan berbicara menang atau kalah. Menang karena sudah berkorban, kalah karena sudah menjadi korban. Dalam kehidupan yang dikatakan tadi, orang Israel sedang berhadapan dengan kerajaan Asyur. Raja-raja Asyur dan orang-orang Asyur adalah orang yang paling suka sekali berperang. Ya. Ini adalah daerah yang mereka kuasai pada perjanjian lama. Dan mereka ini adalah orang yang suka berperang. Satu bangsa yang keras. Mereka bisa membangun kerajaan yang sangat luas karena kekejaman mereka dan tanah air yang membentang dari tanah air mereka di ujung utara daratan Mesopotamia. Mereka disebut beberapa kali dalam Alkitab karena mereka lah musuh daripada orang-orang Yehuda atau Israel. Jadi mereka adalah orang yang suka berperang. Bahkan sejak dari kecil, mereka sudah dilatih untuk teknik berperang dan juga teknik berkelahi, berdebat. Mereka ini adalah orang yang keras kepala. Ya. Mau menang sendiri. Dan apa yang terjadi? Mereka itu datang ke daerah Israel, tanah Yehuda. Mereka dipimpin oleh seorang raja yang bernama Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Hizkia. Dan raja pada saat itu daripada orang Asyur itu bernama Sanherib, putra dan pengganti Raja Sargon.
Raja Sargon ini juga adalah seorang raja yang sangat kejam. Bahkan sering sekali menyiksa orang-orang yang diserang. Namun apa yang terjadi? Pada masa itu, Asyur mengancam akan menyerbu kerajaan yang dipimpin oleh Hizkia. Namun dia minta kalau ada bayaran, kami tidak akan menyerbu kalian. Kami akan menjaga-jaga saja. Kami akan menjadi penguasa dan tidak akan menyiksa kalian. Lalu Hizkia berpikir, ada baiknya juga ini. Lalu dia pun setuju untuk memberikan upeti, memberikan bayaran pada Sanherib ini sebanyak 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Namun pada saat itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sanherib ini membodoh-bodohi. Tidak benar sebenarnya dia dengan hati yang tulus. Taulah karena dia punya kelicikan, ya kan? Dia adalah seorang yang tahu strategi dan membolak-balikan pembicaraan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka juga diancam-ancam. Ada juga beberapa tempat yang dilakukan penyiksaan juga, perampasan harta-harta, perbuatan-perbuatan yang amoral, ya perbuatan-perbuatan yang dilakukan di daerah jajahan lah. Mana orang yang dijajah itu kan orang yang kalah, tidak punya kekuatan. Namun apa yang terjadi ya? Mereka juga mengolok-olok Allah Israel. Mengolok-olok Allah Israel dengan mengatakan bahwa Allah Israel tidak ada kekuatannya. Buktinya mereka disalahkan, tunduk di bawah raja-raja Asyur. Mulai dari Sargon dan sebelumnya juga sampai kepada Sanherib. Namun apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Dia mengambil satu waktu yang teduh. Dia mengambil satu waktu yang tenang. Dia fokus berdoa dan berbicara kepada Allah. Dia memohon dengan sungguh-sungguh pertolongan daripada Tuhan. Dan dia minta supaya Tuhan itu datang ke dalam perjuangan yang mereka alami ini. Maka apa yang terjadi? Terjadilah nats yang kita baca ini tadi. Setelah Raja Hizkia berdoa, maka dia tampil di depan orang-orang Israel. Dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur. Walaupun mereka sudah mengalahkan kita, walaupun mereka sudah menipu kita, walaupun mereka juga mengolok-olok Allah kita, serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Wah, ya. Padahal masa itu orang Israel sudah tinggal sedikit. Dan tentara Asyur banyak. Jadi kalau dari dihitung-hitung jumlah manusia, bala tentara Asyur itu memang lebih banyak dari orang Israel. Tapi hitung-hitungan yang dilakukan oleh Hizkia, raja orang Israel ini, bukan hitung-hitungan manusia. Makanya dikatakannya di dalam ayat yang ke-32, pasal 32 ayat 8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Amin. Luar biasa. Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Maka
Dengan begitu yakinnya, dengan iman yang dimiliki oleh Hizkia, orang Yehuda itu kembali lagi mengangkat tangan dan mereka bersorak, "Hore, hore, kita menang, Allah berada di pihak kita." Dan dengan demikian kembali lagi semangat ya. Saya ingatkan kata semangat itu. Semangat itu sangat penting untuk membangkitkan kamu dari kekalahan dalam bentuk apapun. Dari keterpurukan dalam bentuk apapun. Dari kondisi apapun, kata semangat itu perlu menjadi satu autosugesti. Satu yang mensugesti kamu sendiri. Supaya kamu bisa bangkit dan melejit kembali. Mengejar segala ketertinggalanmu. Itulah saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran orang Israel. Maka apa yang terjadi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat itu jadi sesuatu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang luar biasa sekali, di mana orang Israel di bawah kepemimpinan Raja Hizkia yang yakin benar bahwa Tuhan ada di pihak mereka, mereka berhasil menyerbu dan mengalahkan 185.000 tentara Asyur. Keok dibuat oleh iman yang dibangunkan kembali oleh Hizkia terhadap umat Israel. Malaikat Tuhan yang membantu mereka juga. Kalau karena andalkan tenaga sendiri, kecil. Mereka akan diratakan dengan tanah oleh Raja Asyur dan pasukan-pasukannya. Namun apa yang terjadi? 185.000 tentara Asyur dijatuhkan, dikalahkan oleh orang Israel bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Raja Asyur pulang dia dengan lemas. Apa yang dikatakan sama orang-orang di sana? Raja itu sudah kami tawan. Raja itu tidak bisa keluar dari kandangnya. Orang Israel juga sudah kami tawan. Orang Israel juga sudah kami kalahkan. Dia bercakap hoax. Dia menjadi hoaxer. Dia menjadi orang yang berbohong dia. Kenyataan sebenarnya mereka sudah dikalahkan. Dan apa yang dimiliki oleh orang Israel, kemenangan bersama dengan Tuhan. Ayo berikan semangat kita. Kita tepuk tangan dulu untuk kemenangan. Orang Israel ini mengalahkan tentara yang kejam dan sehebat. Mereka yang mengolok-olokkan Allah. Orang Israel mengolok-olokkan Allah kita. Maka Allah juga turun tangan untuk berhadapan dengan mereka. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Hari ini juga kita kan masih berada dalam peperangan ya. Kita selalu berada di dalam kondisi peperangan rohani. Satu kondisi yang selalu membuat kita terkadang takut dan sulit bergerak untuk melakukan apa yang benar. Peperangan rohani yang sering sekali kita hadapi adalah kejahatan melawan kebaikan dan kemalasan melawan kewirausahaan. Kejahatan selalu mempunyai Goliat, satu raksasa yang begitu besar, yang inginnya dia mau mengalahkan orang Israel. Sementara orang Israel ada berada pada posisi kebaikan, yang selalu merasa diganggu, dijalimi oleh kejahatan. Begitu juga hidup di dalam semangat, kemauan untuk berjuang dan berusaha dengan semaksimal mungkin
mengandalkan dan mengupayakan apa yang bisa kita lakukan. Lalu juga datang roh yang mengajak-ajak kita untuk menjadi seorang yang malas. Bahkan mulai dari sejarah penciptaan dunia ini, dua hal ini, dua versi ini selalu terjadi. Yaitu perang antara kejahatan dan kebaikan, dan perang antara kemalasan dengan semangat kewirausahaan. Semangat untuk hidup. Berusaha untuk boleh hidup lebih baik. Peperangan ini, saya pikir tidak akan berhenti ini sampai Kristus datang kembali. Jadi kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh terlena oleh hal-hal tersebut. Sekarang ini ada banyak orang yang menggantungkan dirinya kepada nasib. Kalau dia hari ini merasa kurang berhasil, minggu depan juga dia kurang berhasil, maka dia tidak mau lagi berusaha. Dia tinggal dalam kemalasan. Lalu mungkin dia juga akan berpikir, untuk apa repot-repot? Toh nanti nasi datangnya dari rice cooker kok. Ya. Toh nanti ikan itu datangnya dari kuali. Jadi nggak perlu lagi ke laut. Nggak perlu lagi menanam padi. Benar. Tetapi asal muasal ikan dan asal muasal beras tadi dari mana? Tetap juga harus kita melakukan usaha. Kalaulah seperti anak ini tadi semua petani dan pelaut, apa yang mau dia ambil dari kuali? Apa yang mau dia ambil dari rice cooker? Kan nggak ada. Benar. Makan Indomie dan sarden bisa. Kalau tidak ada itu dari laut dan tidak ada pabrik yang mengolah, tidak ada orang yang mengerjakannya, kita mau makan apa? Jadi kan tetap juga kita harus berusaha. Tetap juga kita harus melakukan kebaikan. Karena ada orang yang suka terhadap orang yang sudah kena narkoba. Kalaupun orang tua punya anak yang terkena narkoba, atau seorang anak yang jahat, suka melakukan yang tidak benar, itu karena kasih sayangnya sebagai orang tua kepada anaknya. Tapi kalau tindakan mendisiplinkan, pasti tetap dilakukan oleh orang tua. Hanya tak saja terkadang orang tua terbatas. Mungkin karena pengetahuan, mungkin karena pengalaman, mungkin karena ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi pasti sejahat apapun kamu, orang tidak suka dengan kamu. Boleh saya katakan, termasuk juga orang tua tidak suka kepada anak yang jahat. Makanya orang tua menasehati terus. Ya, terkadang tidak sama seperti orang lain juga. Ya. Orang lain, aku nggak mau kawan sama kamu. Orang tua kan jarang seperti ini ya. Bahkan tidak bisa seperti itu. Bagaimanapun anak itu tetap adalah anak. Siapapun anak itu, dia adalah generasiku. Aku harus selamatkan dia, aku harus tolong dia. Begitu sayangnya orang tua kepada anaknya. Nah ini. Jadi selalu saja sampai kapanpun kalau saya pikir akan terjadi terus peperangan antara kejahatan melawan kebaikan dan kemalasan melawan kewirausahaan. Kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Hizkia. Kita katakan tadi bahwa kejahatan itu seperti si Sanherib. Kita katakan kejahatan dan kemalasan itu juga ada seperti si Goliat ini yang gede mau melawan si Daud ini. Tapi apa yang terjadi? Hizkia katakan, Tuhan di pihak kita. Mereka hanya disertai oleh tangan manusia. Tetapi tangan Tuhan ada bersama kita. Dan Tuhan berperang di dalam peperangan kita. Inilah. Mari kita lihat
hari ini penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kamu susah, Roh Kudus beri penghibur. Kamu sakit, percaya Tuhan Yesus juga berikan penghiburan. 2 tahun ini saya mengalami masa-masa stroke dan amputasi kaki. Tapi saya tetap punya pengharapan akan penyertaan Tuhan. Keyakinan yang diberikan oleh Hizkia tadi adalah merupakan keyakinan saya juga sebagai seorang pribadi, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang umat ciptaan Tuhan. Yang sama juga kita semua. Saya mau mengajak kita semua. Jangan ragukan penyertaan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Karena bukan sekarang dia sudah menunjukkan kasih setianya. Tapi sejak sebelum dunia ini dijadikan, dia sudah menunjukkan kasih setianya. Dia sudah menunjukkan kemahakuasaannya, kemahaluar biasaannya, maha segala-galanya Engkau ya Allah. Dia sudah tunjukkan. Bukan hanya dalam perjanjian lama, bukan hanya dalam perjanjian baru, bahkan dalam setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita dari dulu sampai hari ini, bahkan nanti juga sampai dunia ini berakhir. Saya punya keyakinan dalam iman saya, penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah mundur atau tidak akan pernah terlambat. Apa yang harus kita lakukan? Bukan karena kita setia, maka Tuhan menyertai kita. Lihat hari ini ada banyak orang yang tidak setia juga hidupnya kok, tapi Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan tetap memberikan suara kenabian melalui saya, melalui saudara-saudara ini, supaya suara itu sampai kepada teman-teman. Kadang ketika kau lihat ada temanmu yang tak benar, ada temanmu yang katakanlah dia juga jahat, hatimu tergerak, aku akan ingatkanlah dia. Lalu kamu kata, halo friend, apa kabar? Baik. Gimana perasaan hari ini? Aku jengkel kali hari ini. Kenapa? Masa tadi aku kompas dia, aku minta 5.000, dia nggak kasih uang. Untuk apa uangnya, friend? Aku ada perlu. Untuk apa? Adalah. Itu apa? Adalah kamu desak-desak aja. Atau pinjam uang lah 5.000. Untuk apa? Kamu katakan untuk apa? Biar saya usahakan. Kalau kamu katakan enggak, kalau kamu katakan untuk yang benar, saya akan usahakan cari. Tapi ingat ya, kalau kau katakan untuk yang tidak benar, aku nggak mau. Aku akan batasi berteman dengan kamu. Ya udah, nggak mau aku berkawan sama aku. Ribuan lagi kok kawan sama aku. Ya udah, kita bilang juga kan. Coba kamu katakan untuk apa? Aku mau beli lem, friend. Aku udah ada plastiknya nih. Tinggal lemnya yang nggak ada. Marilah 5.000. Aku mau beli 1 cup dulu. Satu apa? Satu ini. Sorry ya. Aku nggak mau. Kita kan lebih bagus hidup dalam Tuhan. Kau Tuhan-Tuhan aja yang kau ceritakan. Pinjam, friend. Lalu anak ini berdoa. Anaknya berdoa. Satu saat saya pasti punya keyakinan. Penyertaan Tuhan terhadap anak yang berdoa ini akan menjadi berkat juga terhadap anak yang suka ngelem tadi. Amin. Amin. Itulah cara kita daripada penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, karena Tuhan ada di pihak kita. Jadi caranya bagaimana? Karena Tuhan ada di pihak kita, maka kita setia kepada Tuhan. Kesetiaan kita ini akan semakin menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Tuhan dalam dirimu, dan dengan itu juga kamu akan menjadi orang yang mampu bersaksi karena kemuliaan nama Tuhan. Ini ada perbuatan-perbuatan kebenaran yang mengalahkan kekayaan. Ada Timotius yang mengatakan, kamu
Jangan serupa dengan dunia. Kamu harus menjadi teladan. Ada buah-buah roh. Di bagian tengah itu ada dikatakan. Kolose 3 ayat 14. Ayo kita baca sama-sama yuk. Ayo kita baca yuk. Mari. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Buah Roh Kudus. Bagaimana kamu menjadi teladan? Itu adalah satu panggilan yang akan mengikat kehidupan kita. Dua bagian ini akan selalu mengingatkan kita supaya mampu mengalahkan kejahatan dengan kebenaran, supaya mampu mengalahkan kemalasan dengan semangat untuk berusaha meningkatkan taraf hidup cara yang lebih baik di dalam Tuhan. Nah, itulah yang Bos katakan dengan kemenangan yang sejati. Jadi kalau kamu bisa hidup di dalam kasih Tuhan, bersandar kepada 1 Timotius 4 ayat 12, dan juga bersandar kepada buah-buah roh, dan melakukannya di dalam kasih, saya percaya kapan dan kemanapun hidupmu pasti akan berhasil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, masa-masa yang kita alami sekarang adalah masa-masa menginvestasi. Masa-masa yang kita lakukan sekarang tidak semuanya akan kita nikmati sekarang. Namun ada juga yang langsung bisa kita nikmati dan bisa kita rasakan ya. Namun satu hal yang pasti, penyertaan Tuhan itu terus di dalam hidup kita. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan dan kasih sayangnya ada di dalam diri kita, maka itulah investasi juga yang akan kita peroleh pada masa yang akan datang. Sama seperti kamu menyimpan uang pada masa sekarang untuk kau terima 5 tahun, 10 tahun, pada masa-masa yang akan datang. Lebih daripada itu juga, sukacita yang kamu akan terima jika kamu menginvestasikan persahabatan, menginvestasikan hidup rukun, menginvestasikan damai sejahtera, menginvestasikan ketenangan hati, menginvestasikan kebahagiaan, hidup yang penuh dengan sukacita. Pada saat ini kamu investasikan, dan satu saat kita akan memperoleh kemenangan yang sejati. Kemenangan yang akan kita peroleh sebentar lagi, setelah sebentar lagi, besok, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kerinduan kita memilikinya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Inilah harapan saya pada hari ini untuk kita semua. Dan saya yakin Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah firman-Mu dan renungan yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah firman Tuhan itu sebagai biji benih yang tumbuh di dalam hati kami. Di mana hati kami sebagai lahan yang subur, tanah yang subur, dan akan berbuah berlipat ganda. Menjadi berkat yang bisa kami nikmati, dan menjadi berkat juga yang boleh kami bagikan kepada orang yang lain saja. Tuhan, sertailah kami dalam hidup kami, dan saya juga berdoa bagi angkatan ini, bagi generasi ini, supaya mereka juga boleh tinggal di dalam Tuhan. Boleh menjadi umat Tuhan yang setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk penyertaan. Sebagaimana Hizkia boleh menang, mengalahkan tentara-tentara musuhnya, kami juga punya keyakinan kami akan menang dengan pertolongan Tuhan
dengan penyertaan tangan Tuhan boleh mengalahkan kejahatan dan kemalasan. Sehingga kami memperoleh kebenaran dan juga memperoleh hidup kewirausahaan, semangat yang terus memperbaharui hidup menuju sesuatu yang lebih baik dan memperoleh kemenangan yang setia. Bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau sekali di dalam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.